Kisah mengejutkan ini terjadi di Tanah Suci, ketika seorang pendeta yang pura-pura memeluk Islam melakukan perbuatan keji terhadap Hajar Aswad, batu yang disucikan. Apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita simak ceritanya. Di sebuah perjalanan, umrah yang penuh harapan, seorang pendeta asing yang dikenal karena ajaran agamanya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Ia tidak berniat untuk mencari kedamaian atau memperdalam iman, tetapi sebaliknya, ia datang dengan tujuan yang jauh lebih gelap. Sebagai seorang pendeta, ia sering berbicara tentang keyakinannya dengan penuh kebanggaan, namun hatinya dipenuhi dengan rasa cemburu dan kebencian terhadap agama Islam. Ia melihat bahwa banyak orang yang datang untuk menjalankan ibadah dengan ikhlas dan penuh ketulusan. Setiap langkah mereka menuju Ka'bah dan Hajar Aswad tampak syarat dengan pengharapan dan ketenangan. Tetapi pendeta ini merasa resah dan marah. Baginya, segala hal yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya adalah sesuatu yang harus dipertanyakan dan dihina. Ia merasa tertantang untuk melakukan sesuatu yang bisa menodai kesucian Tanah Suci, dengan harapan bisa menunjukkan superioritas agamanya dibandingkan Islam. Pendeta ini berpikir bahwa jika ia bisa menunjukkan bahwa bahkan simbol-simbol sakral Islam bisa dihina tanpa konsekuensi, maka ia akan berhasil membuktikan bahwa ajaran agamanya lebih unggul. Ketika ia berada di Masjidil Haram, ia melihat ribuan jamaah yang datang dengan penuh harap, memanjatkan doa-doa mereka, dan memeluk kebersihan hati dalam beribadah. Namun, di balik penampilannya yang tampak khusyuk, dia merasa tidak nyaman melihat keramaian tersebut. Ia mulai merencanakan sebuah aksi yang akan membuktikan kekuatan agamanya, meskipun hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kesucian dan kehormatan. Dalam pikirannya, niat untuk menghina tidak hanya tentang membuat pernyataan terhadap Islam, tetapi juga untuk mempermalukan siapa saja yang dengan tulus meyakini agamanya. Dengan kedok sebagai seorang Muslim, ia memutuskan untuk bertindak sesuai dengan rencananya. Hari itu, suhu di Tanah Suci begitu terik, dan jamaah yang memadati area sekitar Ka'bah semakin padat. Pendeta itu mulai menyadari bahwa ia harus bertindak dengan hati-hati agar tidak menarik perhatian. Ia berjalan dengan tenang, mencoba untuk menyatu dengan para jamaah lainnya yang tampak khusyuk berdoa dan menyentuh Hajar Aswad. Batu hitam tersebut telah menjadi simbol sakral bagi umat Muslim di seluruh dunia. Di balik bentuk fisiknya yang sederhana, Hajar Aswad menyimpan makna yang mendalam, sebagai saksi bisu dari sejarah umat Islam, sebagai simbol perjanjian antara umat manusia dan Tuhan mereka. Setiap kali seorang Muslim mencium atau menyentuh batu tersebut, mereka merasakan kedekatan dengan Tuhan dan memohon ampunan serta berkahnya. Namun, bagi pendeta ini, semua itu hanya tampak seperti mitos belaka. Ia memandang Hajar Aswad sebagai sesuatu yang hanya dipuja oleh orang-orang buta agama. Dalam hatinya, ia merasa harus menghancurkan keyakinan yang begitu mendalam bagi umat Islam. Dalam pikirannya, tindakan menghina ini tidak hanya akan meruntuhkan keyakinan para jamaah, tetapi juga akan memberi pelajaran bahwa agama yang ia anut jauh lebih superior. Ia merasa tidak takut dengan konsekuensi apapun yang mungkin terjadi. Dengan niat yang penuh kebencian, ia memutuskan untuk mengambil langkah besar yang tak terbayangkan oleh banyak orang. Ia akan melakukan sesuatu yang tidak hanya menghina, tetapi merendahkan kesucian Tanah Suci. Saat pendeta itu mendekati Hajar Aswad, dia merasakan ketegangan yang semakin meningkat dalam dirinya. Tangan kanannya menggenggam erat dan pikirannya dipenuhi dengan kemarahan. Namun, ia berusaha tetap tenang dan tidak menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Ketika giliran untuk menyentuh Hajar Aswad tiba, dengan cepat ia menyeka mulutnya, menyiapkan tindakan yang tak terduga. Tanpa ada yang menyadarinya, dengan cepat ia meludah ke arah batu yang disucikan itu. Di saat yang bersamaan, tubuhnya terasa gemetar dan ia merasa dunia seakan terbalik. Tindakan ini begitu kejam dan penuh penghinaan, dan meskipun tidak ada yang tahu niat buruknya, ia merasa puas dengan apa yang baru saja dilakukannya. Ia berpikir bahwa ini adalah kemenangan kecil untuk dirinya sendiri. Tetapi tanpa ia sadari, ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang terjadi. Tubuhnya mulai terasa aneh, dan suasana hati yang semula penuh kebencian kini digantikan dengan perasaan yang sulit dijelaskan.
Semakin lama ia berdiri di dekat Hajar Aswad, semakin aneh pula perasaannya. Ada beban yang mulai menghimpit dirinya, seakan ada kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri yang sedang mengawasi tindakannya. Ia mencoba untuk tetap tenang, tetapi tubuhnya mulai merasakan keanehan yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Tak lama setelah ia meludahi Hajar Aswad, rasa panas mulai merasuki tubuhnya, seolah-olah ia sedang dihukum oleh alam semesta sendiri. Ketika ia berusaha melangkah menjauh dari Hajar Aswad, sebuah kejadian yang sangat mengejutkan terjadi. Tubuh pendeta itu seolah ditarik oleh kekuatan yang tak tampak, dan dengan cepat ia jatuh ke tanah. Terdengar suara keras saat tubuhnya menyentuh tanah, membuat jamaah di sekitarnya terkejut. Semua orang menoleh, kebingungan melihat apa yang sedang terjadi. Seorang pria mendekat untuk membantu, tetapi begitu ia mencoba meraih tubuh pendeta tersebut, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah energi gelap yang seakan menahan tubuh pendeta itu. Tanpa bisa dijelaskan, seolah ada kekuatan yang menolak bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Pendeta tersebut merasakan penderitaan yang luar biasa. Ia mencoba untuk mengangkat tubuhnya, tetapi kekuatannya hilang begitu saja. Tubuhnya terasa semakin berat, dan matanya mulai berkabut. Rasanya seperti dunia ini semakin jauh dari jangkauan tangannya. Ia ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa berbaring di tanah dengan rasa sesak yang begitu dalam, seakan seluruh energi dalam tubuhnya telah terkuras habis. Semua orang yang melihat kejadian itu terdiam, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, beberapa orang mulai berbicara, mengira bahwa itu adalah azab yang ditimpakan oleh Allah kepada pendeta tersebut karena tindakannya yang hina terhadap Hajar Aswad. Ketika pendeta itu semakin tak berdaya, seorang wanita tua yang sedang melaksanakan ibadah haji mendekatinya dengan penuh rasa empati. Ia memandang pendeta itu dengan tatapan penuh penyesalan dan berkata, "Ini adalah hukuman dari Allah atas perbuatanmu yang merendahkan kesuciannya." Hajar Aswad bukanlah batu biasa. Ia adalah saksi dari perjalanan umat muslim. Dan siapapun yang menghina kesuciannya akan menerima balasannya. Pendeta itu hanya bisa terdiam, tidak mampu mengungkapkan kata-kata untuk membela dirinya sendiri. Rasa bersalah dan penyesalan mulai merasuk dalam jiwanya, tetapi terlambat sudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan azabnya dengan cara yang tak terduga, dan pendeta itu merasakannya dengan begitu nyata. Semakin lama, tubuh pendeta itu semakin melemah, dan ia merasa dunia seakan semakin gelap. Dalam hatinya, ia mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Ia tahu bahwa perbuatannya adalah kesalahan besar, dan ia menyadari betapa besar kasih sayang Allah terhadap umatnya yang taat. Dalam keheningan yang mencekam, ia memohon ampunan kepada Allah, berharap diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ia menyesal karena telah membiarkan kebencian dan kesombongan menguasai dirinya. Ia menyadari bahwa hanya dengan bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar, ia bisa mendapatkan kedamaian sejati. Keanehan yang terjadi pada tubuh pendeta itu semakin terasa. Ia merasa tubuhnya seperti dihimpit oleh beban yang sangat berat, dan setiap napas yang dihirup terasa begitu sesak. Para jamaah yang berada di sekitar Hajar Aswad mulai memandang dengan cemas. Ada yang mencoba memberikan bantuan, tetapi tak ada yang berhasil mendekatinya. Saat itulah, sebuah suara lirih terdengar dari seorang wanita tua yang berdiri tak jauh dari tempat kejadian. Wanita itu, yang sudah lanjut usia dan tampak bijak, menghampiri pendeta yang terjatuh itu dengan tatapan penuh rasa iba. Wanita tersebut tidak menolong pendeta itu secara langsung, tetapi dengan lembut menyampaikan kata-kata yang membuat banyak orang di sekitar berhenti bergerak. "Ini adalah azab dari Allah atas perbuatanmu," ucap wanita tua itu dengan tenang, namun penuh keyakinan. Hajar Aswad bukanlah batu biasa. Itu adalah saksi dari sejarah umat Islam. Siapa saja yang menghina tempat suci ini, atau bahkan berani menyakiti kesuciannya, akan menerima hukuman yang setimpal. Suara wanita tua tersebut sangat jelas terdengar meskipun di tengah keramaian. Ia tidak berbicara dengan kebencian, tetapi dengan ketenangan yang luar biasa, seakan-akan kata-katanya itu datang dari suatu pengetahuan yang lebih dalam tentang kekuatan Allah.
Pendeta yang terjatuh itu merasakan sebuah getaran hebat dalam dirinya. Kata-kata wanita tua tersebut terasa seperti penjelasan yang jelas dari setiap rasa sakit yang dirasakannya. Dia tidak bisa lagi menyangkal bahwa perbuatannya telah melampaui batas. Ia yang semula merasa bahwa dirinya bebas untuk bertindak semaunya, kini merasakan kenyataan yang sangat keras. Rasa sesak di dadanya semakin tak tertahankan. Sebelum wanita itu menghilang, ia menoleh dengan tatapan penuh kasihan dan berkata, "Allah Maha Pengampun, namun Allah juga Maha Adil." Pendeta itu terdiam, tak bisa lagi berkata apa-apa. Tubuhnya semakin lemas dan ia merasa semakin terhimpit oleh rasa bersalah yang semakin dalam. Dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya sekadar kekeliruan biasa. Ini adalah dosa yang besar di hadapan Tuhan. Saat pendeta itu terbaring lemah di tanah suci, pikirannya mulai penuh dengan kekacauan. Tubuhnya yang seakan kehilangan seluruh tenaga mulai terasa semakin dingin. Ada suatu penyesalan yang begitu mendalam yang tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa tindakan yang dilakukannya untuk meremehkan agama lain dan mencoba menghina kesucian Islam justru akan membawa dirinya pada penderitaan yang sangat nyata. Di saat yang bersamaan, ia mulai mengingat kembali kehidupan masa lalu. Betapa selama ini ia hidup dalam kebanggaan dan kesombongan, merasa bahwa ajaran yang dianutnya adalah satu-satunya yang benar. Semua kesalahan dalam hidupnya, baik dalam hubungan dengan sesama manusia maupun hubungannya dengan Tuhan, seakan menyatu dalam sebuah kesadaran yang mencekam. Ia teringat bahwa sebagai pendeta, ia selalu mengajarkan tentang kasih sayang, kebijaksanaan, dan kerendahan hati. Namun, di balik kata-kata yang sering ia ucapkan, ada sebuah hati yang penuh dengan kebencian, kedengkian, dan kesombongan. Semua itu ia simpan jauh di dalam dirinya, menyalahkan orang lain yang berbeda agama, bahkan meremehkan keyakinan mereka. Ia teringat bagaimana selama bertahun-tahun ia merasa lebih tinggi dari orang lain hanya karena perbedaan agama, merasa bahwa kebenaran hanya ada dalam pandangannya. Kini, dengan tubuh yang terjatuh dan perasaan yang sangat kacau, pendeta itu sadar bahwa kesombongannya telah membuatnya terjerumus ke dalam dosa yang sangat besar. Pada saat itulah, ia merasa ada sesuatu yang menggelitik hatinya. Ia ingin menangis, tetapi tidak bisa. Perasaan bersalah dan penyesalan datang begitu cepat. Ia memikirkan orang-orang yang telah ia hina dalam hidupnya. Ia berpikir tentang umat Islam yang ia anggap salah, tentang setiap kebencian yang ia simpan dalam hati terhadap mereka. Dan sekarang, ia merasa bahwa semua itu kembali kepada dirinya dalam bentuk penderitaan yang sangat besar. Bahkan ketika ia berusaha memohon ampun, tubuhnya tetap tidak bisa bergerak. Rasanya seperti ada kekuatan yang lebih besar yang menahan dirinya untuk tetap berada dalam kondisi ini, mungkin sebagai pelajaran untuknya. Pelajaran untuk menyadari betapa kecilnya ia di hadapan Allah. Seiring berjalannya waktu, pendeta itu merasakan setiap detik begitu panjang dan penuh penderitaan. Ia merasa seolah-olah tubuhnya mulai dipenuhi dengan beban yang tak tertahankan. Setiap sendi terasa kaku, dan jantungnya berdetak semakin berat. Para jamaah yang menyaksikan kejadian ini mulai berdatangan, beberapa dari mereka berbicara dengan suara rendah, menyarankan untuk membawa pendeta tersebut ke rumah sakit atau mencari bantuan medis. Namun, tubuhnya seolah dipenuhi oleh sesuatu yang jauh lebih kuat daripada apapun yang dapat diobati oleh manusia. Tak ada pertolongan medis yang bisa menyembuhkan, karena ini bukan masalah fisik semata, melainkan azab yang datang dari Allah. Saat pendeta itu merasa semakin lemah, sebuah suara tiba-tiba datang dari dalam hatinya, suara yang mengingatkannya tentang dosa-dosa yang telah ia lakukan. Apa yang telah kamu lakukan kepada Allah? Apa yang telah kamu lakukan kepada dirimu sendiri? Suara itu begitu jelas, seakan berasal dari kedalaman hatinya yang paling dalam. Semua penyesalan yang ia rasakan semakin menjadi-jadi, seakan menjerat dirinya semakin kuat. Rasa takut yang tidak terlukiskan mulai menguasai dirinya, tetapi bukan takut terhadap kematian, melainkan takut terhadap azab yang mungkin akan datang lebih berat lagi. Ia merasa tidak layak lagi untuk menghadap Allah, merasa terlalu kecil dan penuh noda. Kemudian, sebuah pemikiran datang. Apakah ia bisa kembali?
Apakah Allah akan mengampuni dirinya yang telah melakukan penghinaan yang begitu besar terhadapnya? Ia berpikir tentang taubat. Tetapi taubat seperti apa yang bisa membersihkan dosa sebesar ini? Semakin ia berpikir, semakin dalam ia tenggelam dalam kesedihan. Ia tahu bahwa jalan untuk kembali kepada Allah tidaklah mudah, tetapi apakah ada jalan yang lebih baik selain ini? Semua itu mengalir dalam pikirannya seperti air yang tak bisa dihentikan, dan ia merasakan betapa terasingnya dirinya. Mungkin ini adalah ujian terakhir baginya, kesempatan terakhir untuk kembali kepada Tuhan yang Maha Pengampun. Tidak lama setelah itu, pendeta itu merasakan sekelebat rasa kehangatan yang datang dari dalam dirinya. Ia mulai menyesali segala hal yang telah ia lakukan. Hatinya yang penuh dengan kebencian kini mulai luluh, dan ia ingin sekali bisa merasakan kedamaian yang sejati. Dalam keheningan itu, ia memohon ampun kepada Allah, berharap bahwa meskipun dosanya begitu besar, Allah masih memberinya kesempatan untuk bertaubat dan kembali ke jalannya. Ia menyadari betapa besarnya kasih sayang Allah yang tak terbatas, meskipun ia telah menyakitinya dengan tindakan yang sangat hina. Dalam ketidaksempurnaan dirinya, ia berharap agar Allah memberikan petunjuk dan kekuatan untuk memperbaiki segala kesalahan yang telah ia perbuat. Namun, meskipun ia merasa hatinya semakin terbuka untuk menerima pengampunan, rasa sakit yang ia alami tetap tak bisa hilang begitu saja. Azab yang datang seakan menjadi pengingat bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun, memiliki konsekuensinya. Allah tidak pernah menzalimi hambanya, tetapi hambanya yang seringkali memilih untuk menzalimi diri sendiri dengan perbuatan yang salah. Pendeta itu tahu bahwa meskipun ia berusaha untuk bertaubat, ada waktu yang diperlukan untuk memperbaiki segala kesalahan yang telah ia perbuat. Ia berharap jika Allah mengizinkan, ia dapat kembali untuk memimpin hidupnya dengan cara yang lebih baik, cara yang lebih penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Akhirnya, pendeta itu mulai merasakan perasaan yang lebih damai. Meskipun ia masih terbaring lemah di tempat itu, ia merasa sedikit lebih ringan dari sebelumnya. Dengan semua penyesalan dan harapan yang ada dalam hatinya, ia akhirnya dapat merasakan sesuatu yang lebih besar daripada rasa sakitnya. Sebuah kesadaran bahwa Allah Maha Pengampun. Ia mengerti bahwa taubat yang tulus adalah kunci untuk kembali mendapatkan kasih sayang Allah. Azab yang ia alami bukan hanya sebuah hukuman, tetapi juga pelajaran berharga yang mengubah dirinya. Ia berharap jika ada kesempatan, ia bisa memperbaiki semua yang telah ia rusak dalam hidupnya dan kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Kisahnya kini menjadi pelajaran bagi siapa saja yang merasa superior, agar tidak pernah meremehkan orang lain atau tempat yang dianggap suci oleh agama lain, karena Allah selalu hadir untuk memberikan pembelajaran yang paling berharga.